Halo teman-teman, selamat bergabung dalam siaran langsung. Hari ini kita siaran langsung dari Food Court Kenangan. Kita akan ngobrol mata kuliah pengantar bisnis dengan salah satu owner daripada Food Court Kenangan. Nah, ini kita akan mulai. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalkan dulu, Pak. Oh ya. Ya, ini selamat malam semuanya, adik-adik semuanya, teman-teman semuanya udah ada di sini. Kelas pagi ada semuanya, kelas pagi, kelas malam ada juga. Ya, oke, ya. Jadi hari ini kita belajar untuk mata kuliah pengantar bisnis. Untuk yang kelas malam nanti sekalian yang siangnya kita minggu depan ya. Jadi hari ini kita pengantar bisnis dan ini adalah owner daripada Food Court Kenangan ya. Jadi salah satu food court yang baru buka dan sudah happening sekali di sini. Nah, ini hari ini kita belajar dari beliau bagaimana caranya membuka bisnis, bagaimana mengeksekusi bisnis sehingga menjadi yang seperti ini. Baik, terima kasih Pak. Waktunya ini namanya Pak Fatih ya, Muhammad Fatih ya. Waktunya saya persilakan untuk Pak Muhammad Fatih untuk memberikan informasi. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya Pak ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanyakan. Terima kasih Pak. Tanya. Oke, terima kasih untuk adik-adik semua ya. Ini mahasiswa semester berapa? 2? Oke, mahasiswa. Kalau mahasiswa itu kan yang wisma itu wisma mandiri. Kalau dulu kan masih siswa. Nah, adik-adik semua mungkin sama. Saya dulu juga pernah mengalami kayak kamu semua. Nah, hari ini itu kuliah, kemudian kita harus lulus dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang ini untuk iklim-iklim entrepreneur itu sangat melekat di kampus dengan adanya kalau program yang sekarang namanya Kampus Merdeka kan, di mana mahasiswa itu dipaksa untuk langsung belajar ke dunia industri kan seperti itu. Dimana karena apa? Beda dengan saya dulu mungkin tahun 2003 saya lulus, kemudian itu ketika kita lulus itu semua ide bisnis dan sebagainya itu mencari sendiri, trial sendiri. Nah, ini berbeda sekali dengan ada semuanya hari ini. Itu sudah difasilitasi sama kampus dan bahkan kurikulum itu sangat mendukung untuk ke sana. Karena memang perbedaan yang sangat kuat antara dunia kampus dengan dunia kerja itu seperti itu. Kalau disurvei mungkin 80% atau 70% orang itu kebanyakan kerjaannya itu tidak sesuai yang dipelajari. Anda harus melihat itu. Hampir 70% orang itu terkadang pekerjaannya itu tidak yang dipelajari hari itu kebanyakan dulu. Tapi nggak tahu mungkin dengan adanya program sekarang nanti itu akan berbeda. Ini jurusan apa? Akuntansi sama akuntansi semua. Oke, akuntansi. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa kok negara itu mendorong bahwasanya mahasiswa itu harus sejak awal itu dikenalkan dunia entrepreneur itu karena kita itu baru sekarang ini kan mau dari negara berkembang, ya enggak? Dan untuk menuju negara maju itu ada satu kriteria besar, yaitu yang pertama itu jumlah entrepreneur atau jumlah pengusaha yang ada sebuah negara itu dikatakan negara maju itu adalah minimal 4%. Minimal 4%. Sekarang itu paling di angka masih 2-an. Berarti masih kita ada di 2%. Nah, harapannya dengan banyaknya seperti sekarang ini itu nanti menjadikan bahasanya orang-orang kesadaran untuk dunia entrepreneur itu akan sangat kuat sekali. Orang untuk berbisnis itu sangat kuat sekali. Apalagi hari ini didukung dengan media sosial yang sangat cepat sekali informasinya. Ya enggak? Kenapa? Dunia media sosial itu merubah paradigma. Orang untuk kaya, orang untuk sukses itu sangat bisa cepat sekali. Beda kalau era-era zaman dulu. Orang itu dikatakan kaya, biasanya dia berkarir dari sekolah dulu, kemudian dia melamar pekerjaan, dia berkarir di perusahaannya, mungkin dari manajer, dari apa, naik itu. Betul kan? Tapi di era sekarang ini, di era informasi ini, siapa yang bisa manfaatkan informasi, dia akan yang lebih cepat
untuk kaya. Kayak Ayu Ting Ting tuh, salah alamati kaya ya. Ya enggak? Jadi artinya apa? Emang sekarang ini itu adalah era di mana percepatan orang untuk sukses itu sangat cepat sekali. Karena apa? Informasi orang untuk mendapatkan informasi itu tidak ada batas. Ya nggak? Kita kan mau belajar pada siapapun. Ada nggak di YouTube atau di mana? Ya nggak? Betul ya? Kalau dulu saya hanya untuk belajar tentang rumus sukses macam-macam, itu kadang seminarnya kan mahal dulu. 3 juta, 5 juta kayak gitu. Seminar 3-4 hari kayak gitu. Itu dulu sangat mahal sekali. Dan kita informasinya itu terkadang dari internet sangat minim. Harus beli buku. Dulu kan lebih banyaknya ke buku, betul enggak? Nah, sekarang ini jenengan mau bisnis apa aja, tinggal ketik aja di Google. Itu informasinya secara detail itu sudah ada. Gimana? Tinggal dari situ kita bisa nggak mengambil sisinya. Itu bisa dijadikan bisnis enggak? Kan gitu. Karena semakin banyak informasi juga hal pertama yang ada sadari, persaingan selanjutnya itu juga semakin ketat. Gimana? Semakin ketat sekarang. Karena apa? Batas informasi itu sangat pendek, sangat tipis sekali antara orang-orang itu untuk produk dan sebagainya ataupun untuk ide-ide bisnis itu terserapnya cepat sekali. Kalau dulu itu perjalanannya ya, dulu itu biasanya sebuah company atau sebuah perusahaan itu mendevelop sebuah produk itu biasanya dia itu fokusnya kepada produknya harus produknya baik, habis itu diterima di pasar. Tapi di era sekarang berbeda, produk itu nggak harus baik, terkadang produk itu elek banget, tapi yang promosi bagus, yang promosi cantik-cantik, ngomongin ngedues, hebat, jadi laris, betul nggak? Betul? Karena apa? Konsumen itu sekarang berbeda. Konsumen itu sekarang itu lebih rewel dibandingkan dulu. Konsumen hari ini itu orang mau membeli, Anda mau membeli makanan gitu misalkan. Sering nggak Anda pasti lihat apa dulu yang Anda lihat? Harga boleh, apa lagi? Sebelum harga biasanya. Gambarnya, fotonya. Padahal belum ngerti rasanya ya. Contohnya fotonya menarik, habis itu apa lagi? Biasanya apa? Reviewnya dulu kan? Ini viral apa ora, trending apa enggak, banyak komplain apa enggak, betul kan? Betul? Itu sudah berbeda. Zaman dulu enggak seperti itu. Kalau sekarang itu, konsumen itu mau membeli produk, mereka itu akan lebih rewel, tidak langsung membeli. Lihat dulu, ini kan komplain enggak? Si komen banyak enggak? Si terjual banyak enggak? Kan kayak gitu, viral enggak gitu. Padahal terkadang kita dengan viral-viral itu terkadang ketika kita mau beli ternyata misalkan baju itu sering nggak Anda itu membeli baju kelihatannya gambarnya bagus, videonya bagus, yang iklan dia cantik, ganteng, tapi setelah sampai dipakai nggak enak. Pernah kan? Betul ya? Sering ya seperti itu. Nah itu seperti itu. Jadi era sekarang ini itu adalah sebuah di mana Anda semuanya ide itu sangat utama ya, ide bisnis. Sama kayak saya membangun bisnis ini, food court ini, itu adalah justru di ketika apa ya? Ketika banyak bisnis food court itu jatuh, banyak bisnis food court yang ada di Solo itu banyak mengalami penurunan. Jadi saya justru dari ide itu, dari banyaknya orang jatuh itu tak jadikan ide dasarnya. Masa sih food court itu nggak akan jalan? Kenapa kan saya masuk ke bisnis kuliner? Karena kuliner itu keunggulannya yang pertama itu adalah daily income. Income-nya harian, betul nggak? Menarik kan? Keunggulan, aku dapat duit kan gitu ya. Jadi kalau Anda nanti mau bisnis yang income-nya harian, masuk aja ke dunia kuliner. Jadi seperti itu. Itu seperti itu. Jadi nah, kemudian ketika yang pertama, kenapa saya justru masuk di dunia bisnis yang orang lain itu juga banyak jatuh? Alasannya satu, ketika banyaknya jatuh bisnis yang serupa, berarti saya sudah punya banyak referensi. Betul nggak? Idenya seperti itu. Jadi cari ide bisnis itu macam-macam, terserah kita mau masuknya dari mana. Kalau saya justru cari yang sudah banyak jatuh orang. Karena bahwa dari referensi itu kita akan tahu mereka jatuhnya kenapa, betul nggak? Jadi jangan menganggap bisnis itu harus baru.
harus new, harus idenya baru. Paham nggak? Bisnis itu boleh kita mengolah dari bisnis yang sudah ada, tinggal ide-idenya kita yang diperbaharui. Foodcourt itu sudah banyak, betul nggak? Di sini disuruhkan banyak banget. Tetapi bukan belum tentu ketika kita masuk ke dalam suatu bisnis yang sudah kelihatannya old, sudah lama, sudah banyak yang pakai, itu bukan sesuatu yang menarik. Yang penting idenya kita yang original, betul nggak? Nah terus idenya di sini apa Pak yang original? Yang pertama, ada sekitar 15 perbedaan foodcourt ini dibandingkan foodcourt yang lain. Nah, seperti itu. Yang pertama, foodcourt ini terbesar. Jenengan cari nggak foodcourt di Solo ini yang lebih besar dari ini, ada nggak? Ada kan? Nggak ada, mungkin tak Jawa Tengah mungkin malah ya. Jadi kayak gitu. Oh berarti ide dasarnya bikin foodcourt yang terbesar sekalian. Kalau kita bikin bisnis di sekarang era ini, itu pilihannya dua. Bikin bisnis itu kecil sekalian atau besar sekalian. Kalau Anda kecil banget, itu lebih efisien, bisa bertahan. Tapi kalau Anda bisnis hari ini di era sekarang ini, tengah-tengah, Anda tetap harus memilih, harus jadi besar sekalian atau kecil. Kalau enggak, Anda mati. Sekarang gitu pilihannya. Di era setelah pandemi itu, lihat polanya gitu. Yang dia langsung melangkah ke besar semakin besar, yang dia itu dikecilkan, dia masih bisa bertahan dan tetap existing. Tapi kalau yang ragu-ragu, di era digital ya, sekarang kan era digital ya, era digital itu Islam distrap, isinya itu terdistrapnya sangat cepat. Satu bisnis akan terdistrap cepat sekali, dihancurkan dengan cepat sekali dengan adanya teknologi. Betul nggak? Dulu orang itu mengapa saya katakan digitalisasi itu mendistraksi banyak bisnis. Dulu orang itu untuk apa ya istilahnya, untuk membayar saja semuanya banyakkan cash, betul nggak? Sekarang perlu cash nggak? Anda pasti pakai GoPay, bahkan pakai kris, betul nggak? Sekarang nanti era-era itu berubah, sudah tidak zaman nanti ke depan itu cash lagi ya. Nah itu cerita sama. Dulu itu orang punya warteg itu luar biasa, gimana? Kaya itu orang warteg. Tapi apa kesana adanya handphone sudah nggak layak ini warteg, gimana? Terdistraksi oleh teknologi baru, adanya handphone, kan seperti itu. Sama ketika dulu orang itu ngisi gesek, betul nggak? Orang isi handphone itu masih model gesek dulu, masih ingat ada? Nah ingat, habis itu saya ingat itu, karena saya punya bisnis itu. Ketika orang itu misinya gesek, saya langsung tahun 2006 saya itu mengembangkan suatu server pulsa yang dia itu misinya pakai SMS. Gitu. Saya tahu di situ kayak ketika misi pakai server itu masih cenderung untuk orang itu apa? Banyak komplain. Tapi nggak apa-apa, kita perbaiki teknologinya. Orang masih banyak yang gesek. Oh pakai server itu sering error macam-macam ya, sering nggak masuk macam-macam. Tapi nggak apa-apa, kita perbaiki. Tapi era itu berubah. Saya tahu bahasanya 3 tahun yang akan datang, voucher gesek itu akan hilang dari peredaran. Akhirnya tahun 2006, 2008, 2007, 2008 saya kembangin terus agen-agen saya sampai Sumatera, sampai Kalimantan, macam-macam ya, saya roadshow itu. Akhirnya terbentuklah satu agen yang sangat besar sekali. Saya ngambil keuntungan kecil, untungnya paling hanya 200 rupiah. 200 rupiah, tetapi kalau transaksi saya sehari 20.000, 30.000 jadi berapa? Jadi besar kan? Ini kita gitu. Jadi konsep bisnis itu tidak harus yang baru, itu yang harus Anda sadari dulu. Setuju ya? Bisnis itu boleh yang baru atau dimulai dari yang lama kayak foodcourt ini, sesuatu yang sudah lama, banyak orang yang jatuh, orang yang gagal, kita pelajari kegagalan mereka, baru kita membuat bisnis yang sama tetapi idenya ya baru. Setuju? Atau kita membidik bisnis itu adalah yang nanti masa depan akan terjadi. Oh bisnis pulsa gesek ini nanti akan digantikan oleh server pulsa, betul nggak? Berarti kita mulai dari bisnis yang itu memang baru grow, baru tumbuh. Ketika Anda membidik bisnis yang baru tumbuh, nanti dia ketika sudah matur, Anda itu sudah punya pelanggan yang banyak. Baru tumbuh ya, artinya baru tumbuh itu baru ide-ide awal, masih belum banyak orang yang masuk. Akhirnya apa? Anda nanti bisa menjadi istilahnya itu leader di market.
Kalau Anda jadi leader market, itu menjadi apa? Menjadi pengendali. Walaupun mungkin hanya pesaing, tetapi Anda pasti masih di situ akan banyak keuntungan-keuntungan yang akan Anda dapatkan. Kayak di sini leader market di Indonesia itu banyak kan. Contohnya brand apa? Apa? Leader market itu idenya itu kayaknya sederhana, dulunya susah banget, tapi sekarang menjadi luar biasa. Contohnya apa? Jenis air misalkan. Apa yang nomor 1? Apa? Di mineral atau aqua? Di mineral. Di mineral kan merek baru. Sebelumnya aqua kan? Dulu orang itu menganggap bisnis kok bulan kok banyu. Betul nggak? Kan nggak masuk akal zaman dulu. Betul nggak? Karena kok zaman dulu memang air itu masih banyak-banyak yang bersih. Di sumur, di mana oke, betul nggak? Tetapi pemiliknya aqua itu tahu bahasanya ke depan kan butuh-butuhan banyak air putih. Logikanya kan nggak masuk kan? Dudulan kok air putih galau aja dikasih, betul nggak? Gitu kan? Tapi dia itu melihat bahasanya masa depannya itu nanti adalah air. Ini akan dibutuhkan ketika nanti tanah semakin banyak polusi, macam-macam kan gitu. Orang itu akhirnya membutuhkan air minum yang lebih higienis. Dibangunlah dia. Akhirnya tetap kalau orang melihat walaupun disajikannya mineral, tetap tahunya belikan aqua, kan gitu ya. Karena dia sudah menjadi leader market. Walaupun banyak pesaing, ada lini mineral, ada macam-macam, tetap karena leader market, tetap dia itu akan punya pasar. Betul ya? Ada nggak contoh lain leader market di satu bidang? Apa? Apa Pak? Contohnya apa? Coba. Indomaret, nah, sama kan? Itu termasuk leader market. Walaupun akhirnya disaingi sama Alfamart, disaingi yang lainnya, Alfamidi, macam-macam kan termasuk tapi dia leader market. Kalau Anda bisa menemukan leader market, ide yang benar-benar orisinil itu luar biasa. Bisnis kalau Anda jadi leader market itu luar biasa. Karena apa? Anda pengendali harga, pengendali pasar, pengendali macam-macam. Tapi itu dibutuhkan orang yang kuat. Karena leader market itu membutuhkannya apa? Edukasi. Konsumen itu butuh kamu edukasi. Bukan berarti aqua itu langsung landing tinggi, enggak. Dia itu pasti perjuangannya luar biasa untuk mengedukasi orang itu merasa butuh harus pakai aqua, pakai gini-gini. Itu masih seperti itu. Edukasi pasarnya ini yang mahal. Jadi kayak gitu. Tapi kalau nanti dia sudah dapat, nah itu dia akan punya konsumen yang itu existing, nggak akan bisa diganggu dengan yang lain. Kalau toh bisa diganggu hanya sekian persen. Jadi kayak ide bisnis itu dari apapun. Jadi kalau Anda ingin mencari ide bisnis, itu kayak tadi boleh dari bisnisnya sudah istilahnya sudah mulai jatuh, tapi ketika kamu kasih sentuhan ide sesuatu yang baru, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Kayak sekarang yang lagu booming apa? Mixway. Ini suka Mixway semua nggak? Apa malah rawan itu tuh? Nggak bisa pesen. Kenapa bisa pesen? Mixu ya, Mixu kan terkenal ya. Kira-kira Mixu itu jual apa? Jualannya apa ya? Es krim. Benar nggak dia itu jualan es krim? Iya. Yang benar. Bisnis modalnya apa? Bisnis modelnya Mixu itu apa? Tahu nggak bisnis model? Bisnis model itu nanti mungkin kita suatu saat kita bicara lebih lanjut tentang apa itu bisnis model, membuat macam-macam ya. Jadi bisnis model itu gini. Bisnis model itu adalah cara kerja bisnisnya. Mixu itu bukan jualan es krim. Dia jualannya bahan baku es krim sama brandnya dia top. Apakah Mixu mengambil keuntungan dari si loket? Kan enggak, semuanya kan dikasihkan keuntungan kepada si yang beli franchise kan. Jadi kan dia nggak jualan es krim, tetapi si franchise harus beli bahan bakunya ke Mixu. Berarti bisnis modelnya si Mixu itu apa? Jualan apa? Jualan bahan baku es krim, betul nggak? Nah kita harus tahu. Jadi bisnis model itu kayak gitu. Bisnis model itu kita harus pahami. Jadi kayak gitu. Itulah bisnis model. Bisnis model seperti itu. Jadi
jangan dilihat, oh jualan es krim, bukan es krimnya, nanya mereka itu pemilik. Kalau Google itu jual apa? Bisnisnya apa coba? Apa Mbak? Google bisnisnya apa? Google itu apa? Kalau bisa sugih, ya ada. Bahkan mungkin tak dunia ya. Apa? Data, ya betul. Ya kan bisnisnya kan data. Data dari siapa? Yang utama dia kan iklan kan? Betul nggak? Bisnis produk kan sebenarnya iklan. Kalau dipikir-pikir dia cuma google.com. Yang kedua dia data. Jadi bisnisnya itu data. Bagaimana si Google ini mesinnya sangat cerdas sekali. Setiap website itu terdata dan sebagainya, dan dia itu memberikan sebuah informasi yang presisi terhadap orang. Kamu butuh informasi apa, dia itu sudah akan di-generate-kan. Misalkan skincare gitu, dia sudah tahu skincare yang paling laris itu ini. Jadi mereka itu punya algoritma yang luar biasa. Jadi kayak gitu. Akhirnya bisnisnya dia adalah sebenarnya iklan, bukan mesin pencari. Kan kayak gitu. Jadi terkadang sering-seringlah ya untuk terkadang mencari sebuah ide bisnis itu sering mereview bisnis. Paham? Sering mereview bisnis orang lain. Oh bisnis ini ya, ini apa ya sebenarnya yang menarik dari dia, perbedaannya ini dengan ini yang jenis itu apa. Jadi pertama yang sering saya lakukan kayak gitu. Kalau ada bisnis itu tak lihat, tak review sendiri. Oh bisnis ini caranya kayak gini, modelnya kayak gini. Akhirnya kita tahu, terus dicari benchmarknya, apa yang pembandingnya itu ini, perbedaannya ini. Kalau kita itu sudah sering ngamati, akhirnya ketika nanti ada bisnis itu sudah tahu. Saya harus punya namanya diferensiasi terhadap bisnis saya. Pembeda bisnis itu tidak harus yang terbaik. Beda itu jauh lebih baik daripada lebih baik. Apa maksud saya? Terkadang beda itu lebih baik daripada lebih baik. Tahu maksudnya? Ada yang tahu? Beda itu lebih baik daripada kita lebih baik. Tahu maksudnya? Kalau kita itu bisnis itu tidak. Misalkan kamu jualan kita jualan sesuatu barang. Gitu ya. Kayak inilah misalkan food court gitu. Food court itu kalau saya hanya lebih baik itu tidak akan mengena. Kamu masuk ke ruangan AC dari 29 suhunya misalkan 27, betul enggak? Kemudian dilebihin dikit ke ruangan saya, tak kasih 25, tertarik enggak? Enggak begitu tertarik kan? Karena rasanya enggak begitu beda, walaupun mungkin lebih baik, betul enggak? Tapi kalau dari 25 langsung kamu kasih di 18, itu namanya bukan lagi lebih baik, tapi beda sungguh. Di sini lebih beda sungguh 18. Orang lebih tertarik. Jadi kita harus mendefinisikan itu. Usahakan kita itu dalam bisnis punya namanya diferensiasi. Dan semua itu akan lebih luar biasa ketika Anda sudah menemukan diferensiasinya. Food court ini diferensiasinya dengan food court yang lain banyak banget. Contohnya, kalau nanti Anda beli di sini, contoh dengan food court yang lainnya, diferensiasinya tak ceritain ya. Diferensiasinya, perbeda kita dengan yang lain, itu adalah yang pertama. Kalau Anda datang ke sini, itu di sini nggak akan ada menu. Jadi nggak ada datang ke satu food court, belum Anda baru duduk 1 menit, tahu-tahu sudah disodori menu banyak banget. Mas beli bakso mas, beli soto mas, beli apa lagi? Pernah ngerasain seperti itu? Sering? Sering. Jenengan di sini enggak? Pembeda kita, jenengan di sini mau duduk 1 jam, 2 jam silakan. Tidak akan ada satu pun yang akan menawari Anda makan. Itu beda. Kenapa kita berani membuat perbedaan seperti itu? Karena kita ingin menghadirkan sebuah konsumen itu paling tidak suka ditawari. Anda merasa risih nggak orangnya ditawari? Jujur? Jujur ya? Wah aku mau aslinya pengen gaduh-gaduh, ingin udah jadi soto tuh, jadi kecewa nggak? Karena di iklan. Betul nggak? Betul ya? Itu Anda nggak akan menemukan food court seperti ini hanya di sini aja. Anda mau duduk 1 jam, padahal Anda mungkin mau makannya bareng bersama teman-temannya. Betul?
bareng sama temennya. Tapi karena ditawari, oke, wah akhirnya beli dulu. Betul nggak? Jadi nggak nyaman ya. Nah, di sini kita ingin seperti itu. Ini beda. Food court ini beda enggak? Beda. Anda temukan enggak ada tempat yang lain. Kemudian perbedaan yang kedua, diferensiasi kita. Itu adalah kalau Anda menemukan melihat di sini, mejanya banyak banget enggak? Ya. Banyak kan? Ya. Anda menemukan enggak tempat makan yang sebanyak ini mejanya? Ini muat 600 orang loh. Kali datang. Enggak ada kan? Ini diferensiasi, pembeda. Karena apa? Strategi yang kita pakai itu adalah strategi konsumen itu harus selalu dapat meja. Jangan sampai konsumen dibikin datang nggak dapat meja. Kamu kalau jadi konsumen terkadang pernah nggak kalau yang rame-rame gitu, tahu-tahu di sana hanya mikir, wah di sana rame banget, saya harus ke sana jam sekian. Kalau enggak nanti tidak dapat meja. Pernah nggak seperti itu? Pusing ya? Nah, jadi kan kalau ke sini mau datang jam berapapun akan kita usahakan Anda selalu dapat meja. Beda ya? Beda. Nanti kalau kita lihat bedah lagi, apalagi perbedaannya? Perbedaannya di sini kalau nanti Anda ke menu itu, semua di sini tenan itu mempunyai harga. Pernah nggak Anda itu di satu warung beli nggak ada harganya? Ternyata rasanya nggak begitu enak, harganya mahal, merasa diapain? Di prank. Nah, di sini nggak ada berlaku seperti itu. Semua di sini wajib punya harga. Berbeda nggak? Untuk ketenangan dengan yang lain. Berbeda. Kita wajibkan semua punya harga. Akhirnya orang itu akan tahu dulu, oh saya membeli sekian. Tidak akan ada merasa di prank. Bisnis kan harus seperti itu, transparan, baik kan seperti itu. Terus apa lagi? Yang kedua, yang ke berapa tadi? Pak, sekarang kelima. Kelima, perbedaan kita dengan yang lain apa? Perbedaan dengan yang lain, food court kita ini ada ruang eventnya. Betul nggak? Kenapa harus ada ruang event? Karena apa? Food court itu kalau hanya sekedar orang makan, maka konsumennya tidak akan bisa berubah. Hanya itu saja. Gimana? Tapi kalau kita kasih event, kita kasih kegiatan, kita kasih event yang selalu berubah, maka konsumen itu terjadi anomali. Misalkan di sini minggu ini ada thrifting, berarti konsumen orang-orang thrifting. Minggu ini kita kasih lomba gambar, oh berarti konsumennya kita bidik ibu-ibu dan anak-anak yang suka menggambar. Besok misalkan lebaran, di sini ada bazar lebaran misalkan atau apa gitu. Beda lagi, betul enggak? Artinya konsumen itu akan semakin beragam. Artinya apa? Konsumen yang beragam ini akan memberikan sebuah omset yang besar kepada si tenan. Jadi bisnis kita tidak hanya sekedar bisnis makanan, tapi kita nanti bisa create event ini mengenerate konsumen. Paham? Jadi berbeda banget. Sama-sama food court-nya, tapi berbeda banget. Jadi ini sangat berbeda bisnis. Ini diferensiasi ya, diferensiasi. Kalau Anda menciptakan sebuah bisnis, Anda harus tahu diferensiasi Anda. Pembeda saya dengan pesaing saya apa? Pembeda saya yang bisa saya berikan kepada konsumen apa? Pertanyaan awal itu yang harus kamu jawab. Kalau kamu sudah tahu diferensiasi kamu, baru kamu tahu bisa cara menjualnya, cara ngolahnya, cara untuk mengembangkannya. Gitu ya. Jadi itu penting, nanti belajar lagi diferensiasi, nanti belajar lagi brand, nanti belajar lagi cara macam-macam lah. Bisnis itu ombak biangan. Kalau Anda pelajari nanti 1 semester rantai. Nanti bagaimana mengelola, mengembangkan scale up bisnis. Bisnis kan kalau stagnan harus di scale up ya. Dari yang kecil dari besar. Itu yang punya akan biangan nanti. Gitu ya. Kalau kita kupas nanti nggak habis di satu malam hari, ditaruh pagi gitu ya. Atau sampai ini dulu ada pertanyaan nggak? Coba. Monggo. Adik-adik. Saya ini rane kan keren ya. Kuliahnya yang buka kok. Ayo tanya. Ya, Pak siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melna dari akuntansi pagi. Saya ingin bertanya, macam-macam customer itu kan beda-beda kan? Seperti ada yang tidak menyukai kebisingan, seperti ada musik ini. Bagaimana cara Anda mengimbangi berbagai macam tipe-tipe customer itu? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi basisnya itu adalah customer. Memang benar. Jadi customer itu berbeda-beda, kan seperti itu. Kita nggak mungkin akan bisa istilahnya mewadahi semua keinginan customer, pasti nggak mungkin, betul ya? Itu catatan yang pertama. Yang kedua yang penting kita itu tahu bagaimana konsumen itu cara kerja konsumen. Cara kerja konsumen itu bagaimana sebuah konsumen itu dia itu akan suka terhadap kita. Ketika dia nggak suka yang rame-rame, kita sediakan biasanya di sudut-sudut sana itu yang agak lebih sepi. Di sini kan misalkan ada, ini kan besar ini, rooftop kita ini ya, ini sekitar 2000-an lah, 2000-an. Kalau yang nggak suka keramaian, yang misalkan di sini ada keramaian, biasanya konsumen itu lebih cenderung ke yang sebelah sana itu utara. Utara itu di sana lebih cenderung sepi, itu lebih banyaknya ke sana. Jadi kayak gitu. Jadi kita ngelolanya sangat. Yang kedua, alat musik yang kita ciptakan itu bertema, Mbak. Bertema. Terkadang kan kalau untuk menarik kita orang-orang tua, semuanya yang teman kenangan. Kalau yang suka yang lebih umum, vlog atau apa gitu. Jadi kita ada temanya. Kayak besok itu yang hari Sabtu itu ada model akustik kayak gitu. Artinya itu akan mengenerate konsumen itu lebih beragam. Dan di sini alhamdulillahnya beragam. Dan kalau lihat kadang itu family, bahkan ada orang-orang tua. Kalau yang lebih sering itu kalau hari kayak gini itu anak-anak itu ya, karena kita maka ciptakan permainan-permainan yang itu kan anak itu senang. Terkadang kan konsumen itu, ibu-ibu itu akan lebih senang menuruti anaknya, betul enggak? Nah kemana? Kesana aja, bukan pernah ada mainannya, kan gitu. Anak itu nggak peduli makanannya, betul? Tapi orang tua akan lebih cenderung anaknya seneng dia gitu. Nah kayak gitu, itu pola-pola konsumen itu memang harus kita baca, itu benar banget. Dan sekarang kalau Anda mau bisnis, Anda harus bisa memahami namanya psikologi konsumen. Saya katakan tadi, psikologi konsumen Anda harus pelajari. Orang mau bisnis harus belajar psikologi konsumen. Kayak saya katakan tadi, konsumen itu ternyata nggak suka banget ya kalau ditawar-tawari, betul nggak? Makanya di sini nggak usah kasih menu, apalagi konsumen bukan mau menu sing sang ini, betul nggak? Ini mau makan apa harus skripsi, betul nggak? Kan kayak gitu. Lah itu namanya psikologi konsumen. Kalau Anda menguasai psikologi konsumen, mau jualan bisnis apapun pasti oke. Itu oke. Jadi itu Mbak. Jadi selalu saya di sini itu tiap pagi itu saya ngamati terus. Ini penelitian saya habis 1 bulan. Kalau pagi, kalau siang itu adalah konsumen itu ternyata sukanya ya orang-orang kantoran. Nah kita kan harus kelola nih. Konsumen itu kita kelola, orang-orang kantoran diapain? Kalau mulai agak sore itu sukanya ternyata ibu-ibu sosialitas sama ibu-ibu arisan kesini, itu kita ngamati. Nah berarti kan kita harus tahu dulu nih. Ternyata pola-pola itu yang akan menjadikan bisnis kita itu berjalan. Karena tiap-tiap konsumen itu punya karakternya sendiri dan cara pengelolaannya sendiri. Itu Mbak. Jadi itu intinya kita harus memahami psikologi konsumen. Bukan psikologi orang loh ya, tahu ya? Psikologi konsumen itu beda. Orang itu beli karena apa sih? Orang kesini itu karena apa? Orang nggak mau kesini karena apa? Orang ngajak temannya kesini karena apa? Macam-macam lah. Itu harus kita pahami dulu. Konsumen itu polanya seperti itu. Kalau kita sudah bisa mati, Anda mau bisnis apapun, jualan apapun, pasti laku. Setuju ya? Oke, ada lagi mungkin? Mungkin pertanyaan yang lain. Yuk, Moga-moga. Ini dong apa belum ini?
beda dari yang lain. Jadi promosinya tuh gimana? Ya, jadi untuk kita mau promosi awal itu harus dirancang ya. Karena ini sukses sebuah bisnis itu terkadang suksesnya bukan ketika dibuka, tetapi bisnis itu sukses kita itu sebenarnya adalah dari perencanaan awal kita. Perencanaan awal inilah sebenarnya yang akan menentukan bagaimana kita usaha itu nanti booming apa enggak. Itu sebenarnya dilihat dari perencanaannya, plannya dulu. Jadi kayak gitu. Nah lihat, ini food court baru, tapi alhamdulillah dari mulai dibuka sampai saat ini orang di sini. Ini kan 1 bulan lebih. Ya seperti ini. 1 bulan kita dari mulai buka, dari soft launching tanggal 12 sampai hari ini, ramenya ya kayak gini. Kalau hari Sabtu Minggu lebih rame lagi, kan itu biasa. Ini hari biasa aja ramenya kayak gini. Cuma kalau malam. Itu karena apa? Kita punya plan, kita rencanakan. Jadi saya ketika dulu bangun ini belum jadi gedungnya, wis tak gawe pakai PC. Kayak orang dodolan perumahan itu loh ya. Paham nggak? Kemudian mulai kita pasarin 1-2 ketika sudah ada berapa orang, 15 atau berapa, kita undang mereka. Kita jelasin konsep kita. Kita harus bisa menjelaskan konsep kita kepada konsumen kita. Konsep kita itu nanti kayak gini loh. Pengeluarannya kayak gini ya. Nah mereka percaya kan? Ketika dia percaya, dia jadikan agen kita untuk mempromosikan diri kita. Konsumen ini tarik dulu, habis itu kalau bisa jadikan dia loyal, habis loyal bagaimana dia jadikan media promosi kita. Akhirnya dia ngejak temennya, aku nggak pengen Dewi Allah, nggak akan rame kan gitu. Akhirnya dia ngajak teman-temannya promosi lagi, kita datangin lagi, undang lagi mereka kayak gitu. Akhirnya apa? Ini masih berbentuk tanah, yang mau jualan itu sudah pada booking. Jadi ketika buka langsung penuh. Kayak gitu. Kemudian apa? Biar rame seperti apa? Kalau dari kan repot ya. Kalau saya buka dulu tak bikin gedungnya lebih sempurna, baru saya promosiin, orang iso rame. Yang buka baru 2, 3 tak pasarin nambah lagi, nanti belum lagi ada yang keluar kan kayak gitu. Dan food court ini yang mau waiting list, yang sudah mau jualan di sini dengan jumlah foodnya sama. Yang sudah masuk ke waiting list kita itu sekitar 70-an sampai 80-an orang. Pak kalau ada yang kosong kita masuk. Terus membuat pemasaran kan? Jadi kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Mereka yang datang di sini, yang mau tanya-tanya, nggak usah diapain, itu tetap dikelola. Jadiin dia waiting list. Nanti saat kita hubungi, kita rawat, kita undang, gitu ya. Ketika di sini ada yang kosong, dia promosi, pasti kan ada yang masuk. Nggak usah muat kita. Betul ya? Jadi kayak gitu. Kemudian yang kedua, untuk bisa kita kenalin ke food court ini, itu adalah kita adakan event. Yang pertama kemarin kita gratis menu 3.000. Wah, kan kita heboh sih ya. Apakah 3.000 itu berat? Orang berat nek ngerti carane. Nah, dia carane 3.000 bagi gratis gitu. Caranya kita pakai kekuatan tenan-tenannya no piro? 74. Kalau mereka suruh nyediain 40, berarti kan sudah 2.800. Kita dari food dengan nambahin 200. Jadi ringan toh. Jadi kita bilang ke tenan, kamu mau buka warung, kowe tetap gratisi koncomu, saudaramu, tetanggamu, nggih ya? Betul ya? Daripada kamu gratis sendiri, mending dibarengin. 40 orang akhirnya jadi 2.800 menu. Nah, 3.000 kita di luar. Malah di sini ringan karena kita menggunakan kekuatan tenan tadi. Saya katakan tadi, pakai otak kita. Kita untuk memprediksi bagaimana bisnis kita berjalan, bisnis kita itu baik. Ini ide itulah yang mahal ya. Paham ya Pak? Jadi kayak kalau 3.000 kan langsung rame. Habis itu kita create lagi kemarin acara gerak jalan dengan hadiah berapa? 10 juta kan bisa proses. Hadiahnya 10 juta gerak jalan sekitar sekitar 2.000-an orang, 1.500. Nah, rame udah rame. Dan mereka itu akan promosi sendiri-sendiri. Oh naik-naiknya ikut proklamasinya jelas. Makanya di sini dari buka sampai sekarang alhamdulillah tetap ramai. Jadi yang penting itu apa? Plannya. Ketika Anda punya bisnis, plannya ini yang sebenarnya yang menentukan untuk Anda bisnis Anda ramai apa enggak. Kalau Anda nggak buat plan, yang penting jalannya apa adanya ya lama. Nanti Anda gini, baru nanti naik pelan-pelan gitu. Kalau ada cara yang lebih shortcut, lebih cepat, ya udah iso langsung ramai baik. Sama-sama kita tetap keluarin promosi, betul nggak? Kayak gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau tanya, ayo. Ini yang baru
sangat ada. Yang kita bangun di sini nanti sebenarnya brandnya. Jadi food court ini ketika ini udah maju, nanti yang mahal itu kan brandnya kan, bukan food courtnya. Kita kan sudah punya nih tenan-tenan yang bagus, yang oke, yang penjualannya oke, kan kita data itu kita kolek terus. Nah ketika saya nanti buka, kira-kira tenan-tenan itu mau ikut buka nggak? Itu saya, asli kan? Ketika brand kita itu udah jadi. Kalau brand ini udah jadi, saya nanti mau yang berat itu membuat brand pertamanya. Brand pertamanya itu yang perlu effort besar banget. Untuk bagaimana itu rame. Ketika nanti saya buka misalkan di Karanganyar, gitu, itu pasti akan sangat mudah, lebih mudah dari yang pertama. Karena apa? Brandnya udah jadi. Kan kayak gitu. Memang rencana kita nanti, cara saat kalau bisa setiap kabupaten itu ada food kenangan plannya. Setiap kabupaten waktu minimal plannya ada. Karena apa? Food court itu kita harus pahami. Food court itu marketnya itu tidak luas. Beda kalau tempat wisata. Market food court itu paling 6, 5, 10 kilo lah. 10 kilo dari sekitaran kita aja nih sebenarnya. Marketnya. Betul nggak? Karena food court itu tujuan bukan pilihan. Food court tujuan bukan pilihan. Orang kesini itu tujuannya apa? Makan. Ya. Tapi pilihannya nggak tahu, belum tahu. Pokoknya food court sih, nanti makan ini beli. Betul nggak? Beda kalau jenengan di sini yang sering apa? Makan apa yang paling disukai? Sing legend, sing legenda, gudeg misalnya. Gudeg ada ayam atau apa yang legenda. Itu pilihan, bukan tujuan. Kamu sudah pengen, aku pengen kayak yang misalkan kebakaran kemarin, sate Pak Manto misalkan. Pengennya yang sate Pak Manto. Kamu sudah jalan, mau dimanapun, buat pilihan kan itu. Buat di situ ada pilihan apa? Gudeg, pilihan apa gak akan kamu toreh, betul gak? Karena kamu sudah memilih sejak awal. Nah food court ini kekuatannya itu adalah daily income-nya itu adalah 6-10 kilo aja. Tidak mungkin orang luar kota, Jakarta itu pengen yang food court kenangan bukan tujuan. Tapi orang-orang yang tiap hari lapar itulah ingin sehari-hari makan di sini, ini solusinya. Tidak mungkin kamu bosan di sini. Itu 74 menit. Bontengnya si sirup sasi lagi rampung. Betul nggak? Orang itu bisnis kesini bisa 4-5 kali. Beda nih sampai buka gudeg. Hari ini gudeg rampungin itu gudeg nunggu 2 minggu lagi. Baru konsumen itu terjerit ke sini. Betul nggak? Tapi kalau food court tidak. Hari ini saya itu di menu pempek, besok saya bisa ganti ke gado-gado. Besok bisa ganti ke belut. Besok bisa ganti ke apalagi kayak gitu. Orang itu bisa tiap hari ke sini. Keren enggak? Keren. Kayak closingnya orang kompisir tak, di shopping 10 gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi ini food court itu bukan sebuah bisnis yang marketnya itu luas, jangan bisa Indonesia enggak. Tetapi orang bisa ke sini harian. Repeatnya itu yang tinggi banget. Itu ya Pak ya. Jadi kayak gitu. Jadi food court ini sangat mungkin untuk kita kembangkan di kota yang berdekatan. Solo ada, Karanganyar ada, misalkan mana ada, itu marketnya tidak akan bersinggungan terlalu jauh. Karena paling ini itu kekuatannya 5-10 kilo aja. Daily income-nya ya segitu. Kalau ada orang Karanganyar ke sini paling penasaran karena ingin nyoba ono sing anyar ono. Kan kayak gitu. Karena di sini bukan wisata. Ya, wisata itu kan beda. Orang Jakarta mau promosi moro. Orang mana mau promosi moro. Kan gitu. Itu ya. Jadi yang harus dipahami bisnis modelnya ya kayak gitu. Kita tahu dulu bisnis model kita itu seperti apa, konsumen seperti apa, marketnya gimana gitu. Gitu Mbak. Paham ya Mbak ya? Ya. Ada lagi? Ada lagi? Oh ya. Iya, aduh, pindah dari kelas akuntansi malam. Maaf, ini kan sekitar 70-an ya. Ya. Iya, itu kan menunya pasti sama ya. Itu apakah ada nanti pergantian menu setiap berapa minggu sekali atau tetap ini aja? Dan nanti bagaimana menyiasati untuk kebosanan customer untuk menu-menu yang ada di sini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini itu 74 itu tidak ada pembatasan saya. Di situ ada ayam, di sana ada ayam nggak apa-apa. Karena
Karena kita kenapa itu berbeda? Karena kita ingin bahwasanya apa? Bahwasanya konsumen itu harus memberikan yang terbaik. Beda kalau kamu di mall, di situ sudah ada ayam, biasanya nggak boleh ada ayam masuk, betul nggak? Terus di sana sudah ada yang jualan pepes nggak boleh ada yang masuk. Jadi istilahnya monopoli. Saya itu paling nggak suka bisnis monopoli. Karena apa? Orang yang merasa dia sudah laris tidak akan meningkatkan mutu. Konsumen hanya dikasih satu pilihan, betul nggak? Coba di sini misalkan ada ayam goreng hanya satu top. Ya kalau ayamnya enak, ternyata nggak begitu enak. Kita terpenjara kan? Tutupnya. Konsumen ketika memilih, ternyata dia milih ayam, ternyata nggak enak. Bilangnya apa? Untuk kenangan ayamnya nggak enak. Betul nggak? Beda kalau kasusnya, ayamnya itu nggak satu, tapi ada 3 atau 4. Di sini nyoba yang A ternyata kurang enak, ternyata nyoba yang B kurang enak. Konsumen bilangnya beda loh. Di tutor kenangan, yang enak itu yang dengan nomor ini. Beda nggak? Beda. Itu yang ingin kita create. Kita ingin apa? Basisnya konsumen. Konsumen itu harus puas, konsumen harus senang. Konsumen yang itu cara pandang kita dalam konsep psikologi konsumen itu yang kita baca. Jadi kalau untuk masalah kebosanan, karena di sini pilihannya banyak, udah otomatis tidak akan bosan. Dan si tenan ketika mau ada perubahan menu dan sebagainya, memang itu ada discuss dulu biasanya kita. Jangan terlalu kemana-mana. Dan konsumen itu tidak apa-apa. Di sini berbeda itu justru bagus. Kenapa? Karena saya sudah bosan, tapi kan tetap kesini yang penting. Walaupun ganti menu yang lain. Itu yang ingin kita ciptakan. Jadi kayak gitu Mbak. Paham ya? Jadi tidak ada pembatasan di sini. Yang penting akhirnya apa? Ketika nggak ada pembatasan, si tenan ini yang jualan ini akan terus mengupgrade. Oh menu saya ini kok nggak laris, kenapa ya? Kok laris yang sana ya? Kan dia akan belajar, betul nggak? Sehingga apa? Levelnya akhirnya apa? Dia meningkatkan mutu, bukan membatasi. Kalau monopoli membatasi, wah gini aja udah laku. Dia akan semakin tidak berkualitas. Itu yang ingin kita ciptakan. Gitu ya. Oke, coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, kan food court-nya ini kan baru dibangun. Nah, awal bangun kan membutuhkan modal ya. Nah itu modalnya itu dari sendiri atau kerjasama gitu Pak? Ya kebetulan sendiri. Mas Allah kasih. Tahu-tahu saya mimpi itu tahu-tahu ada gitu. Betul. Enak banget ya. Langsung dijabah. Ya kayak gitu. Kamu nanti kalau kayak gitu, jadi bukan karena ini bukan bisnis saya yang pertama ya. Nah, jujur saya itu juga bukan orang yang kaya. Dulunya sama dengan ibu saya itu juga cuma orang jualan di pasar pagi. Yang saya itu dulu kalau tiap pagi itu harus nganter ibu saya ke pasar pagi. Tetapi orang itu jangan kamu lihat proses kayanya, tapi nikmatilah ketika orang itu berjuang. Karena ini bukan bisnis saya yang pertama kan gitu ya. Jadi saya sudah punya modal dari bisnis saya yang pertama. Jadi kayak gitu. Nanti di lain waktu lah kita cerita. Gimana ya? Indahnya bisnis itu sebenarnya bukan di ketika kita sudah di atas, tapi justru indahnya itu ketika kita merangkak dari kecil naik jadi besar, sehingga kita benar-benar bisa itu ceritanya itu yang mana? Betul nggak? Kamu kalau nonton film langsung di ending akhir menarik nggak? Enggak. Sama. Hidupmu ya seperti itu. Kalau hidupmu hanya lade-lade orang menarik ya. Penting itu suge, cekrot, suge, itu warisan, gede orang menarik udah. Tapi kalau kamu itu tadi nggak punya kerja macam-macam gitu ya, nah itu jadi menarik banget ceritanya. Jadi kalau kamu jangan bikin wah enak, sukses sudah ada modalnya, bukan di situnya. Saya itu dulu juga berawal dari kecil. Jadi kayak gitu ya. Cuma kan ilmu-ilmu yang saya dapatkan sekian tahun itu saya rangkum, kemudian saya masuk ke dunia ini. Jadi kayak itu ya Mbak ya. Jadi ceritanya itu yang penting dalam bisnis ya, bukan soal macam-macam. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi mungkin? Yang laki-laki nggak nasi rekor. Ayo masak gelas.
break even point atau titik impas. Nah itu kan belum apa ya, bisa dibilang nggak ada ya kalau dari jasa. Nah, kalau dari bisnis istilahnya persewaan kayak gini Pak, ini itu titik impasnya sampai di angka berapa bulan kah atau berapa tahun kah? Sampai tahun. Kalau kamu bisnis itu bisa kembali 2 tahun itu udah jos. 3 tahun itu normal, gitu ya. 3 tahun itu normal. Tapi kalau kamu bisa BIP 3 bulan itu luar biasa. Ada kan banyak bisnis yang kembali dalam 3 bulan, 4 bulan itu yang justru kayak bisnis kuliner yang berbentuk gerbakan. Yang modalnya 2 juta, 3 juta itu 3 bulan langsung kembali. Kayak bisnis bisnis gerbakan itu loh, itu modalnya kan kecil itu. Tapi itu ketika kamu menemukan tesnya yang pas, itu 3 bulan bisa kembali modal. Kalau kamu kayak bisnis jasa, lebih cenderung kamu itu yang kamu bentuk itu adalah testimoni kamu. Saya dulu juga awalnya bisnis jasa. Saya dulu awalnya saya programmer. Jadi apa? Kalau kamu bisnis jasa, terkadang kita harus berkorban. Itu apa? Carilah sebuah perusahaan yang itu besar nggak apa-apa. Jasamu kamu gratisin dulu nggak apa-apa. Karena kamu tanpa modal kan, bukan tenaga. Untuk apa? Mendapat testimoni. Misalkan kamu punya 3-4 perusahaan yang sudah kamu tangani misalnya, perusahaan A, B, C, dan ini skalanya bagus, gitu ya. Kamu sukses di situ, itu aja sudah jadikan kamu modal untuk nanti kamu men-scale up bisnis kamu. Oh, klien saya adalah ini, kan itu sudah modal. Bukan di sisi modal usahanya, tapi yang kamu bangun itu adalah branding kamu. Kalau buat dalam bisnis jasa, branding jasa itu adalah siapa aja klien-klien mana aja sudah kamu tangani, itu akan menaikkan diri kamu, nilai kamu, value-nya akan naik. Orang akan percaya, oh ngambil wong kayak diuji beres. Paham ya Mas? Jadi klien konsumen kamu itu ya cara brandingnya beda. Kalau kulitnya itu kan beda lagi, bisa seperti apa kayak gitu. Itu Mas. Intinya carilah testimoni positif tentang kamu, itu nanti pasti di situ jalan. Apalagi hari ini peraturan pajak itu sangat cepat sekali berubah, gimana? Bahkan mungkin 1 bulan bisa berubah yang cepat ya. Itu potensi, itu kamu masuk itu sekarang. Kalau kamu nanti masuk 3 tahun, 4 tahun yang akan datang, mungkin malah kamu sudah nggak punya klien. Pasar itu sekarang masih kacau. Ketika masih kacau itu masuk aja ke dalam, ambil 5%, 10% dari pasar itu bagus. Karena peraturannya masih abu-abu semua, belum jelas, belum settle. Kalau nanti sudah settle biasanya udah itu Mas ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Atau mungkin ada materi lagi Pak? Monggo bisa cari yang tanya. Ada yang tanya lagi ya? Oh sementara cukup Pak. Cukup ya. Oke, ini closing statement aja ya. Ini waktu saya berapa menit sih? Monggo Pak. Pak, mau tekan esok kok. Terserah jadinya. Bisa jam 7 ya. Nggak terasa. Jadi gini ya adik-adik, untuk kita semua, Anda semuanya, hari ini tuh kita harus menemukan sesuatu yang Anda itu berbeda. Jadi kalau kita itu berbisnis, itu jangan hanya sekedar bisnis itu Anda. Tujuannya itu harus lebih tinggi daripada sekedar dunia. Intinya seperti itu. Kalau bisa sih Anda berbisnis adalah ada nilai manfaat yang besar terhadap orang lain. Jadi kita itu kan ada semuanya, kita itu terlahirkan sama Allah, sama Tuhan. Itu kan kita itu dari satu barang yang tidak ada harganya, betul enggak? Dari sperma dan ovum, betul enggak? Itu bahkan kita mungkin dengan ayam aja penciptaan kita jauh lebih mahal ayam ya. Ayam dari telur sekilo isi laku, kita nggak laku kan? Tapi Tuhan itu sudah memberikan kepada kita, Allah sudah memberikan kita bentuk kita yang terbaik. Dan kita semuanya itu adalah semuanya produk semangat, betul enggak? Jangan kalau nggak percaya nanti tanya ibu-ibu, dulu bikin saya itu semangat enggak? Kamu tanya aja ibumu atau bapakmu, Pak, Bu, dulu membikin saya ini dengan semangat enggak? Pasti semangat dong. Anda itu sudah dibikin dengan produk semangat. Anda semuanya itu adalah lahir dari produk semangat. Semangat ya, Anda harus yakin dulu itu. Catatan pertama. Kalau Anda hari ini hidup tidak penuh semangat, Anda tidak antusias menghadapi hidup, berarti Anda itu sudah tidak amanah terhadap orang tua Anda. Intinya itu dulu. Anda kalau mau bisnis
bisnis harus Anda jaga itu semangat. Yang kedua, Anda itu adalah produk petarung. Kita lihat dalam ilmu biologi, ketika si sperma ini mau membuahi ovum, betul enggak? Persaingannya ketat ya loh. Sekali pembuahan itu bisa 360 juta sperma, dan yang jadi hanya satu, betul enggak? Yang jadi hanya satu, sopo? Ya kamu itu. Entah bentuknya kayak apa aku nggak ngerti. Intinya yang jadi adalah kamu. Berarti kamu sejak dilahirkan itu adalah seorang pahlawan, seorang hero, seorang petarung, seorang yang luar biasa. Betul? Ada orang-orang yang sangat luar biasa, adalah petarung. Anda sudah mengalahkan 360 juta sperma yang lain mati, dan yang hidup yang dipilih oleh Tuhan adalah Anda. Tahu ya? Anda adalah produk semangat. Anda adalah sebenarnya adalah seorang petarung yang hebat. Makanya ketika kita sudah yakin kita itu produk yang luar biasa, maka jangan sampai Anda hidup ini gagal. Tahu? Kalau Anda gagal berarti Anda itu menyia-nyiakan Tuhan yang sudah memberikan kekuatan kepada Anda untuk lahir di dunia ini. Ketika Anda terlahir ke dunia ini, ibu, orang tua di sekitar Anda tertawa atau menangis? Kira-kira menangis sama tertawa? Menangis. Kamu dulu lahir nangis sama ketawa? Ketawa. Gimana, Mbak? Dulu nangis apa ketawa? Kamu nangis, tapi orang-orang sekitarmu ketawa, betul nggak? Betul? Kenapa Anda menangis? Tahu nggak kenapa kita itu dulu lahir menangis? Karena sebenarnya ketika kita terlahir di dunia ini itu punya beban yang luar biasa, punya amanah yang luar biasa. Yang kalau amanah itu dikasihkan ke gunung, gunung itu meledak, betul nggak? Nonton di Al-Quran ya, itu dibuka lagi di Nauneh. Macam-macam lah, amanah yang luar biasa. Makanya kita lahir itu nangis, tapi orang-orang di sekitar kita ketawa, tertawai kamu. Tuh lele kamu lahir di dunia aku kan tuh. Di dunia ini aku buat kamu nanti harus ditolak cintanya macam-macam gitu ya. Itu ya, jadi berat. Ketika kamu itu merasa ini, maka ketika kamu nanti hidup di dunia ini kita sudah merasakan kita punya amanah yang berat, maka kita harus semangat berarti. Dan kita sudah dibekali sama Tuhan seperti itu. Makanya ketika nanti kamu mati, maka kalau bisa kamu harus apa? Dibalik kondisinya, kamu yang tertawa, orang-orang di sekitar menangis. Artinya mereka itu, kamu tertawa itu kamu adalah bangga dari sekian perjalanan hidupmu. Hidup saya itu sukses, hidup saya itu merangkak. Mungkin dari kecil ke besar saya itu bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Sehingga ketika kamu meninggalkan dunia ini, itu adalah dengan penuh tawa. Dan orang-orang di sekitar itu menangisi kamu. Itu ngomong ngapik, kamu kok yang udah mati. Nah, kayak gitu macam-macam. Jadi kayak gitu ya. Dan kalau perlu, amal kamu itu adalah jauh melebihi umurmu. Tahu maksudnya? Kalau bisa hidup kita itu adalah melebihi umur kita. Kamu lihat enggak? Pernah nggak kamu itu ke Wali Songo ziarah, betul nggak? Wali Songo itu kan sudah mati puluhan tahun ya. Gimana? Para sunan itu ya. Nah, nanti kamu di mana? Ada pelajaran luar biasa dari para sunan itu. Para sunan itu sudah mati, sudah meninggal. Gimana? Karena dia orang baik, maka banyak ziarah wali, betul nggak? Itulah hebatnya seseorang yang punya amalan yang luar biasa. Amalnya dia melebihi umurnya. Dia sudah meninggal, tapi dia masih bisa memberikan manfaat, bisa memberikan rezeki. Coba dari ziarah santri, dari ziarah wali itu, berapa bisnis travel yang hidup? Betul nggak? Berapa bisnis makanan yang hidup? Betul nggak? Berapa bisnis penginapan yang hidup? Gitu betul? Berapa bisnis mungkin lainnya lah, banyak sekali yang hidup daripada kematian dia itu sudah puluhan tahun, tapi masih bisa memberikan nilai kemanfaatan buat orang-orang yang hidup. Coba kalau hidup kita itu seperti itu, biar luar biasa nggak kita? Jadi gitu ya. Jadi kalau bisa kita sekali hidup, ya nanti meninggal itu adalah kita meninggalkan sesuatu yang luar biasa yang kalau bisa itu bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Mungkin itu saja ya dari saya kesempatan kali ini. Nanti kalau ada seperti kata pepatah mengatakan, jika ada umur yang panjang, jika ada apa? Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi ya. Kamu namanya siapa, Mbak?
pelan-pelan. Dania? Zania ya. Kalau ada sumur Cilacap, Mbak Jina numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Mbak Zania besok mandi lagi ya. Ya. Oke, itu dulu ya dari saya. Jika ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam almari. Jika ada kata yang patah, jangan dimasukkan ke dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, baik, terima kasih sekali Pak. Ini sudah banyak sekali materi ya. Intinya bahwa tadi semuanya di sini belajar bagaimana membangkitkan ide bisnis dari mana aja bisa, gitu ya. Seperti kemarin dua pertemuan kita ketemu, kita membahas ide. Sekarang ini di antara Anda semuanya di sini harus sudah punya ide dan segera merealisasikan ide itu dalam bentuk bisnis plan. Jangan lupa, Jangan lupa. nih bisnis plan-nya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda sudah menjadi juara di suatu lomba bisnis plan, Anda nggak usah ikut ujian, Anda nggak usah bikin tugas, Anda langsung akan mendapatkan nilai. Kalau juara ya di lomba bisnis plan apa aja, gitu ya. Dan saya akan selalu mengupdate lomba-lomba itu sehingga bisnis plan Anda itu bisa segera terwujud dan Anda nggak usah ujian min. Ya, jadi cepat Anda bikin itu bisnis plan-nya, cepat ikut lomba. Kalau Anda sudah mengatakan Bu Anita ini loh, saya sudah juara 3 gitu aja, saya sudah juara 3 Bu. Ya, saya masuk final Bu. Nah, sudah Anda mendapatkan nilai. Yang kelas malam boleh juga. Ya, yang kelas malam boleh, terutama untuk yang kelas pagi. Kelas malam kalau saya kerja Bu, pokoknya saya tak satu bisnis plan dan saya juara, maka besok-besok nggak usah ikut gitu ya. Nggak usah ikut kuliah juga nggak apa-apa kalau Anda nggak mau ilmunya, tapi kan di kuliah itu kan ada ilmunya gitu ya. Oke, mungkin itu untuk kuliah ada kamu pada malam hari ini, dan insya Allah nanti juga bisa ketemu lagi ya Pak ya untuk materi-materi yang lain. Jadi tentang ide sudah kita close dengan kuliah dosen tamu. Mungkin habis ini kita akan mencoba untuk mengembangkan bisnis model seperti tadi ya. Nanti kan sudah sempat disinggung ini bisnis modelnya seperti apa. Nah nanti mulai minggu depan dan seterusnya dan beberapa kali pertemuan kita bicara tentang bisnis model. Oke? Saya rasa itu gitu ya untuk kuliah tamu hari ini dengan Pak Fabde. Mudah-mudahan banyak sekali ide yang bisa segera Anda realisasikan. Akhir kata dari saya, saya mau ini dulu. Nah, sekarang dada-dada dulu Mbak. Halo, ini adalah mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Islam Batik Surakarta yang sedang mengikuti mata kuliah pengantar bisnis. Dada saya Mbak. Hai. Nah, jadi kamu biar bisa masuk di live teman-teman kamu. Kok malu-malu Mbak? Dada dulu dong. Ya, oke, monggo Pak. Ya, matur nuwun semuanya. Akhir kata, selamat malam sekali lagi. Kalau lapar, mau mencoba itu banyak tenannya. Silakan habis ini Anda bisa makan malam di situ sambil ngobrol. Murah-murah ya Pak ya? Murah-murah dan yang pasti mengenyangkan untuk makan malam Anda. Sekali lagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.